Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merayakan Natal Komisi Sekolah Minggu Samuel. Walaupun secara online dan adik-adik masih di rumah, tapi kita akan merayakan dengan sukacita. Sebelum itu, Mbak Rani akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan merayakan Natal bersama. Biarlah Tuhan Yesus berikan sukacita kepada kami masing-masing. Dan Tuhan yang melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Dan Tuhan Yesus memberkati dengan penuh sukacita. Hai adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyikan Hey, siarkan di gunung. Yuk kita nyanyi bersama. Bangkit berdiri bersama-sama, kita mau nyanyi Jingle Bells. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Komisi Samuel, ya kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu kami bisa mendengarkan firman-Mu di hari yang indah ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca satu ayat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang lahir tepat pada tanggal 25 Desember. Pasti adik-adik sudah tahu siapa itu. Yang kita peringati saat ini yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya mari kita akan membaca Alkitab kita. Yuk kita sama-sama mengambil Alkitab kita. Kita sama-sama untuk membuka Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Mari kita bersama-sama membacakannya.
Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita telah membaca firman Tuhan bersama-sama dan tema kisah sekolah minggu kita hari ini adalah Ia yang lahir bernama Immanuel. Adik-adik, kita akan sebentar mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Immanuel. Mari yuk kita dengarkan bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, itu tadi firman Tuhan yang telah sampai kepada kita dan kita dengarkan melalui cerita bergambar video tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Immanuel. Immanuel yang artinya selalu menyertai kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu ada di setiap kegiatan kita, di setiap kemanapun kita pergi. Entah itu kita pergi bermain, entah itu ketika kita pergi ke sekolah, pergi ke pasar, membantu orang tua, bertidur, makan, dan semua yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Lalu, Kak Cindy punya pertanyaan. Siapa sih yang disertai Tuhan Yesus? Jawabannya adalah semua adik-adik dan juga semua orang tua, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan senantiasa disertai Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita setiap hari, setiap detik disertai Tuhan Yesus,
Lalu apa yang harus kita perbuat? Kalau kita disertai Tuhan Yesus, maka yang harus kita perbuat adalah perbuatan-perbuatan baik. Seperti apa? Seperti membantu orang tua, menata tempat tidur setelah bangun tidur, mau rajin makan, rajin tidur siang, rajin mengerjakan tugas sekolah, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan yang paling penting adalah rajin untuk berdoa. Jadi, mulai dari sekarang, adik-adik sudah harus merasa bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi adik-adik yang merasa sendirian, yang merasa terpojokkan, yang merasa hanya hidup, aku gak punya teman, udah gak ada lagi. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan satu lagi, adik-adik gak boleh yang namanya merasa takut. Takut kalau mau tidur malam sendirian, takut. Karena kita gak boleh takut, karena kita selalu ditemani, selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dari perayaan Natal hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Immanuel, Sang penyerta pada kehidupan kita. Adik-adik, kita sudah merayakan Natal pada hari ini. Ada sukacita kan? Walaupun kita Natalnya masih lewat online, namun kita merasa sukacita bisa merayakan bersama-sama. Nah, Natal kita sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah Natal pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah melaksanakan Natal di tahun ini ya Tuhan. Kami boleh merayakannya walaupun lewat online, namun kami selalu merasa sukacita. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua anak-anak-Mu, Komisi Sekolah Minggu Samuel, untuk selalu setia di dalam mengikut Engkau ya Tuhan. Tuhan beri kesehatan, keselamatan selalu buat kami semua. Berkati untuk anak-anak semua, berkati orang tua, berkati juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Natal pada hari ini kami tutup di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, haleluya, amin. Selamat Natal adik-adik semua, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan inilah persembahan dari kami, guru-guru Komisi Sekolah Minggu Samuel GKMI Siloam Salatiga. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021 untuk anak-anak sekolah minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara dan Komisi Anak Samuel. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh merayakan Natal di tahun 2020 ini. Kiranya sukacita dan damai Natal senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Akhirnya keluarga Ibu Markus mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Semoga di tahun 2021 anak-anak semakin baik, semakin rajin dan semakin rajin sekolah minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik, Komisi Anak Samuel, GKMI Siloam. Selamat Hari Natal ya, 25 Desember 2020. Tetap jaga kesehatan, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Kami mengucapkan selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibadah perayaan Natal bersama KSM Samuel telah selesai dan sampai jumpa di tahun 2021. Semoga mari kita doakan bersama pandemi COVID-19 ini segera berakhir supaya kita bisa bersekolah minggu secara tatap muka. Sampai jumpa di tahun 2021.